Meskipun biasanya dia dingin, dia benar-benar melakukan banyak hal untuknya. Guyu, terima kasih, Tanggulin berbisik pelan. Semua orang mendengar suara dari siaran tersebut. Lei Zhengyu senang di kamarnya. Dia mengotak-atik pakaiannya, dengan bantuan alat penyimpan ruang, dia membawa banyak pakaian, dan jelas mereka tidak bisa menggantungnya di lemari. Itu dia. Pasti luar biasa. Mata Lei Zhengyu berbinar, dan dia mengeluarkan jas dari lemari dan meletakkannya di tempat tidur. Itu adalah setelan putih bersih dengan tekstur emas samar di kerahnya, itu adalah lambang keluarga malaikat suci. Jas putih, celana panjang putih, ikat pinggang putih, kemeja putih, dan dasi kupu-kupu putih. Ada juga sepasang sepatu kulit berwarna putih. Seluruh tubuhnya berwarna putih, hanya kerah baju panjang yang memiliki garis-garis emas, yang seperti sentuhan akhir. Pakaian ini dibuat oleh seorang master. Pola lambang klan emas cocok dengan rambut emas panjangnya. Malam ini, saya pasti orang yang paling mempesona, kata Lei Zhengyu puas. Mengenakan pakaiannya, berdiri di depan cermin, dia memandang dirinya sendiri di cermin dengan obsesif, dan bergumam pada dirinya sendiri, ternyata seseorang bisa begitu tampan sehingga saya ingin memperkosa diri sendiri. Aku sangat tampan. Setelah merapikan dasinya, dia mengeluarkan saku persegi putih dengan pola emas dan memasukkannya ke dalam saku bagian atas jas. Lei Zhengyu membuka pintu kabin dengan puas dan pergi. Keluar. Secara kebetulan, pintu kabin di seberangnya terbuka pada saat yang sama, dan Su Xiaoyan berjalan keluar. Keduanya melakukan pertemuan tatap muka, keduanya terkejut. Melihat Lei Zhengyu, yang disisir dengan cermat dengan rambutnya dalam setelan putih, Su Xiaoyan hanya merasa bahwa dia terguncang. Lei Zhengyu pasti bisa dibilang tinggi dan tampan. Sosoknya yang ramping kira-kira setinggi Tanggulin, dan sosoknya sedikit lebih kurus dari Tanggulin. Saat ini, dia tinggi dan ramping dengan temperamen bangsawan yang unik melawan setelan putih. Senyum jahat muncul di wajahnya, yang membuat hati Su Xiaoyan sedikit bergetar. Lei Zhengyu juga dalam keadaan linglung ketika melihat Su Xiaoyan. Hari ini Su Xiaoyan mengenakan gaun, tepatnya, rok Wan Piece pendek, dan kebetulan bersamanya, rok pendek Wan Piece selutut Su Xiaoyan warnanya juga putih. Tubuh bagian atas adalah gaun sederhana dengan bahu telanjang, dan tubuh bagian bawah adalah rok lipit. Gaun putih itu dihiasi dengan bintang emas kecil. Secara umum, ketika master jiwa memesan pakaian mereka sendiri, mereka suka membuat sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri mereka sendiri. Lei Zhengyu seperti ini, dan Su Xiaoyan tidak terkecuali. Tetapi ketika mereka berdiri berhadapan saat ini, mereka semua terkejut menemukan bahwa pakaian pihak lain cocok dengan pakaian mereka, dan mereka bahkan merasa seperti pakaian pasangan. Kamu sangat cantik hari ini, seru Lei Zhengyu dengan tulus. Wajah Su Xiaoyan sedikit memerah, terima kasih. Hei, siapa yang memanggilku? Xie melompat keluar dari pintu lain di sampingnya. Berbeda dengan Lei Zhengyu, pria ini mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi kupu-kupu hitam, yang merupakan pakaian formal paling tradisional. Penampilan Xie sebenarnya tidak jauh lebih buruk dari Lei Zhengyu, tetapi sedikit lebih pendek darinya, penampilannya secara alami agak dingin, seperti ketika Tanggulin pertama kali melihatnya. Saat ini, setelan tubuh bagian atas, belum lagi, baunya benar-benar seperti Ushu. Xie membuka pintu. Yuan Yehui keluar dari dalam, dia masih terlihat seperti anak laki-laki, dengan celana panjang merah dan kemeja hitam. Meskipun citranya sebagai seorang pria tidak begitu tampan, Yuan Yehui bertubuh langsing, dipadukan dengan kemeja hitam dan celana merah. Tidak memiliki sedikit rasa yang enak. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia adalah pemilik roh bela diri malaikat jatuh, dan mereka merasa dia cerdas. Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, Yuan, jika kamu memegang mawar lagi di mulutmu, aku mungkin jatuh cinta padamu. Yuan menatapnya dan kemudian ke Lei Zhengyu, kapan kamu berkumpul? Ah, tidak juga. Kata-kata kecil Su tiba-tiba membuat malu Qiaolian menjadi merah, dan berbalik Xian Pao. Lei Zhengyu melirik Xie dan menegakkan dadanya, Xie, aku tidak menyangka kamu berdandan dan terlihat tampan. Xie berkata dengan bangga, ya. Lei Zhengyu menghela nafas ringan. Dengan teriakan, ini bahkan lebih buruk dariku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Biarkan aku pergi. Apa maksudmu, hentikan aku. Xie sangat marah, terutama di depan Yuan Yehui, pria ini. Mengejarnya. Yuan Yehui menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengikuti di belakang mereka, dan pada saat yang sama berpikir, Rose? Sepertinya saya menyukainya, terutama mawar merah.
Begitu mereka pergi dengan kaki depan, pintu Sulisi dan Ye Xinglan terbuka hampir pada saat bersamaan, dan mereka berdua melihat satu sama lain pada saat bersamaan. Sulisi tidak berganti pakaian, dia masih memiliki perut hijau tua dan senyum konyol di wajahnya. Ye Xinglan berubah menjadi gaun hijau tua, yang terlihat sedikit konservatif, tetapi dengan temperamen dingin dan wajahnya yang menyentuh, dia tetap cantik. Sister Xinglan, Anda sangat cantik. Sulisi menatapnya dengan tatapan kosong, dan tanpa sadar menelan ludah, daging putih dan lemak di pipi bergerak ke atas dan ke bawah. Mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Ye Xinglan bertanya. Aku? Saya tidak memilikinya. Sulisi menggaruk kepalanya. Atau, aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa, silakan. Tunggu aku sebentar. Saat berbicara, Ye Xinglan menutup pintu dan kembali. Sulisi berdiri di sana dengan linglung, tertawa mencela diri sendiri, sosok saya tidak akan terlihat bagus dengan pakaian yang saya kenakan. Tidak lama kemudian pintu Ye Xinglan terbuka lagi. Ketika Sulisi melihatnya lagi, matanya membelalak, Sister Xinglan, kamu. Ye Xinglan tetaplah Ye Xinglan, tetapi pakaiannya telah berubah, akademi Shrek seragam sekolah. Ayo pergi. Ye Xinglan melangkah maju, meremas daging gemuk di wajahnya sedikit memanjakan, menepuk pundaknya yang lebar, dan berjalan keluar lebih dulu. Setelah menelan ludah, Sulisi buru-buru mengikuti. Sister Xinglan, maaf, saya. Apa yang ingin Anda katakan? Bukan karena Anda ingin menjadi begitu gemuk, itu keputusan martial soul Anda. Lagi pula, cabi itu lucu. Anda ingin menjadi pria seperti beruang, berbaring tengkurap di hari kerja, konyol dan imut, memegangnya untuk kehangatan, dan bersandar di atasnya sebagai tikar. Ketika musim dingin lapar dan dingin, ketika amunisi kehabisan makanan, Anda dapat mengorbankan diri Anda sebagai cadangan makanan, tetapi begitu Anda menghadapi bahaya, berdirilah dan jadilah makhluk jiwa paling ganas di dunia. Benar-benar rasa aman. Oh, kalau begitu aku hanya beruangmu. Sister Xinglan, apakah Anda suka beruang putih atau beruang hitam? Atau beruang coklat? Aku suka beruang konyol. Ah, aku sangat bodoh. Haha. Aula perjamuan besar Xingluo berada di lantai 2, dan aula yang luas cukup besar untuk menampung ribuan orang pada saat yang sama. Saat ini, aula tersebut sudah penuh sesak. Karena untuk pertukaran dan persahabatan, semua meja, kursi, dan bangku telah disingkirkan. Meja kaki ditempatkan di aula, dengan beberapa makanan ringan dan minuman diletakkan di atasnya. Saya harus mengatakan bahwa Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi Dou Luo telah bekerja keras. Keduanya punya rencana untuk lebih dekat. Dekorasi di aula luar biasa. Anggota delegasi masuk dengan kostum, dan segera aula menjadi hidup. Semua minuman yang digunakan dalam jamuan makan adalah anggur bersoda. Anggur bersoda adalah tempat terbaik untuk melakukan reservasi, karena karbon dioksida dalam anggur akan mengirimkan alkohol ke seluruh bagian tubuh dengan kecepatan tercepat, sehingga anggur bersoda juga dikenal sebagai anggur yang paling menyenangkan. Lei Zhengyu adalah orang pertama dari Akademi Shrek yang datang ke aula perjamuan besar. Melihat pintu, dia menegakkan dadanya, dengan senyum tipis di wajahnya, hanya menunjukkan 4 gigi putih, dan perlahan memasuki ruang perjamuan. Bab 562 perjamuan dimulai. Pakaiannya, ditambah dengan penampilannya yang tampan, benar-benar menarik perhatian banyak orang catatan. Tapi perhatikan saja. Lagi pula, tidak sedikit orang yang berdandan hari ini. Meskipun Lei Zhengyu berpakaian bagus, dia baru berusia 16 tahun dan tidak memiliki temperamen dewasa seperti orang dewasa. Lei Zhengyu, hentikan untukku, jelaskan. Xie mengikuti Lei Zhengyu dan berjalan masuk. Suaranya sedikit lebih keras, dan dia menarik lebih banyak orang daripada Lei Zhengyu. Lei Zhengyu berbalik dan menatapnya sambil tersenyum, sayangku, apa yang kamu ingin aku katakan? Xie penuh amarah pada awalnya, tapi dia merinding di sekujur tubuhnya ketika dia dipanggil oleh Lei Zhengyu. Rasanya seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala, dan apinya langsung padam. Aku tidak mengenalmu. Xie segera berbalik, mengambil minuman, dan berbalik ke samping. Yuan En Yehui dan Su Xiaoyan memasuki pintu satu demi satu. Begitu Xie melihat Yuan En, seolah-olah mengambil sedotan penyelamat, dia berjalan cepat ke arahnya. Yuan En, Lei Zhengyu menganiaya aku. Apa menurutmu dia manusia? Yuan En Yehui samar-samar berkata, jangan tanya aku tentang kalian berdua. Itu tidak ada hubungannya denganku. Su Xiaoyan tersenyum, pukulan, dan berbisik, bersama, untuk bersama. Wajah Xie tidak pernah lebih kurus dari Lei Zhengyu. Mendengar ini, dia berkata dengan malu-malu kepada Yuan En Yehui, lihat,
Xiaoyan berkata bahwa kita bersama. Pergi. Yuanen Yehui menatapnya kosong dan berjalan ke dalam sendirian. Xie memberi isyarat pada Lei Zhengyu. Lei Zhengyu tidak menunjukkan kelemahan, tersenyum menawan padanya, tersenyum Xie meluruskan rambutnya, dan buru-buru berlari mengejar Yuanen Yehui. Pada saat ini, Lei Zhengyu berjalan ke Su Xiaoyan, wanita cantik, apakah Anda ingin menjadi pasangan dansa saya malam ini? Su Xiaoyan terkekeh, bagaimana Anda tahu akan ada tarian malam ini? Lei Zhengyu tersenyum dan berkata, biasanya akan ada pesta makan malam. Bagaimana? Bagaimana kalau menjadi rekan dansa saya? Su Xiaoyan berkata, oke. Lei Zhengyu menjentikan jarinya, kamu gadis yang baik. Su Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Saya pikir juga begitu, saya tidak berpikir Anda jelek. Lei Zhengyu tersenyum pahit, jangan terlalu berbisa, oke? Tapi, pada titik ini, dia tiba-tiba memperpanjang nada, dan kemudian tiba-tiba membungkuk ke depan untuk mendekati Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menghindar ke belakang tanpa sadar, dan seluruh tubuhnya membungkuk ke belakang. Lei Zhengyu terkejut saat mengetahui bahwa pinggangnya sangat lembut, dan setelah itu, lipatannya dengan mudah melebihi 60 derajat. Tapi apa? Su Xiaoyan hanya menatapnya seperti ini. Tapi, apa menurutmu aku jelek? Lei Zhengyu menatap Su Xiaoyan dengan sepasang mata biru, matanya penuh dengan cahaya yang tulus. Tanpa alasan, Su Xiaoyan bingung, oke, cepat bangun, kamu terlihat seperti apa? Lei Zhengyu kemudian berdiri tegak, dan pada saat yang sama dengan lembut membawa Su Xiaoyan, menariknya ke atas. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Lei Zhengyu berbisik. Su Xiaoyan mendengus, saya tidak pernah menyukai playboy. Bagaimana Anda tahu saya seorang playboy? Lei Zhengyu menyentuh hidungnya. Su Xiaoyan mendengus, pertama kali aku melihatmu, kamu menganiaya Yuanen. Bukankah itu playboy? Itu tidak bisa dihitung. Saat itu aku mengira dia adalah guru roh jahat, dengan sengaja. Sebenarnya, aku belum pernah punya pacar. Apakah ini kejutan besar bagimu? Kata Lei Zhengyu dengan ekspresi malu-malu. Su Xiaoyan berkata dengan jujur, berapa umurmu tahun ini? Kamu baru 16 tahun? Menurut hukum federal, 18 tahun dianggap dewasa. Saat kamu berumur 16 tahun, kamu mulai memikirkan pria dan wanita. Itu sudah sangat salah. Ingin punya pacar? Perilaku Anda akan dikutuk oleh masyarakat. Apa yang seorang pria muda katakan padaku secara tidak terduga? Tapi Anda dapat yakin bahwa kami semua akan bekerja keras untuk menyelamatkan Anda. Dibandingkan dengan akting, kapan Su Xiaoyan tertinggal? Lulus orang lain? Setelah mengatakan ini, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan biarkan hormon remaja Anda mendominasi pikiran Anda. Rambut panjang dikibaskan dan pergi dengan anggun. Lei Zhengyu menyaksikan Su Xiaoyan masuk dengan mulut tercengang, dan tidak bisa menahan tercengang untuk sementara waktu, apakah ini semua situasinya? Benar saja, hidup itu seperti drama, semuanya tergantung pada akting. Gadis ini sangat kuat. Sebelumnya, dia mengira Su Xiaoyan terpesona oleh penampilannya yang tampan. Saat ini, banyak orang datang satu demi satu di aula. Mereka yang dapat mewakili dua benua dan menjadi anggota misi tidak diragukan lagi adalah para pemimpin di semua lapisan masyarakat. Ada orang dari berbagai latar belakang. Tetapi berbicara tentang usia, siswa Akademi Shrek ini jelas merupakan kelompok terkecil. Segera, Lei Zhengyu melihat Cai Lao dan Wu Changkong. Cai Lao mengenakan gaun panjang berwarna putih keperakan. Elegan dan mulia, ada kecemerlangan yang tak terkatakan di sekujur tubuhnya, begitu dia muncul, dia segera menarik perhatian semua orang. Meskipun dia terlihat berubah-ubah dalam hidup, tetapi saya tidak tahu mengapa, semua orang merasakan rasa keanggunan dalam dirinya. Wu Changkong berdiri di sudut aula, memegang segelas air es dan minum perlahan. Jika bukan karena permintaan Cai Lao, dia bahkan tidak akan datang ke perjamuan seperti ini. Dia tidak suka tempat keramaian. Pakaiannya yang biasa pun tidak ada bedanya, ia memakai kemeja putih, dan celana putih. Terlihat biasa saja, tapi saat memakainya, sangat luar biasa dan berbeda. Meskipun dia berdiri di sudut, dalam waktu sesingkat itu, dia telah disapa setidaknya 7 kali oleh wanita yang mengaku dirinya. Wu Changkong selalu sangat sopan, tetapi menggelengkan kepalanya ke arah lawan dengan wajah muram. Dia berdiri di sana, seolah dia memancarkan rasa dingin. Tetapi para wanita yang ditolak olehnya masih tidak ingin menjauh, mereka semua mengintip ke arahnya di dekatnya, dengan tatapan idiot di mata mereka dari waktu ke waktu.
Dari segi penampilan, Wu Changkong yang bertubuh langsing, tampan, berambut gondrong dan kerudung memancarkan rasa dingin, tak bercela. Ini jelas merupakan gambaran pangeran tampan dalam mimpi wanita. Tatapan mata Wu Changkong hanya menangkap beberapa murid di lapangan. Ia melihat Xie Xie, Yuanen Yehui, Su Xiaoyan dan Lei Zhengyu. Kemudian, dia melihat Ye Xinglan dan Su Lisi yang masuk dengan seragam sekolah lagi. Meskipun penyelenggara meminta untuk berdandan, itu bukan persyaratan yang ketat. Ye Xinglan dan Su Lisi tidak diblokir, dan mereka diizinkan masuk. Keduanya langsung menemukan sudut. Tepatnya, mereka menemukan tempat makan. Su Lisi selalu mengambil beberapa makanan dan menyerahkannya kepada Ye Xinglan. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya, dan dia melemparkannya langsung ke mulutnya. Ye Xinglan mengambilnya. Dia tersenyum jujur. Tapi bagaimana dengan Tang Wulin dan Guyu? Waktunya telah tiba. Mengapa mereka belum datang? Wu Changkong menyipitkan matanya sambil berpikir. Di mata gadis-gadis yang mengawasinya, pangeran yang sedingin es itu tiba-tiba berbau melankolis, yang langsung membuat mata mereka semakin terobsesi. Selamat datang semua orang untuk makan malam hari ini. Halo, saya Simalan Xiao, Menteri Luar Negeri dari benua Bintang Luo dan Kerajaan Bintang Luo. Saya senang bertemu dengan begitu banyak teman baik dari semua lapisan masyarakat di benua Dou Luo. Malam ini, mari kita tidak mabuk atau kembali. Hari ini, kita akan memainkan beberapa mini game. Kita akan memilih pria dan wanita berpakaian terbaik di antara penonton saat ini, serta pria paling tampan dan wanita paling tampan, dan pasangan tarian terindah. Mereka semua akan menerima hadiah dari Kekaisaran Bintang Luo kita. Simalan Xiao adalah pria paruh baya tinggi dengan penampilan tampan dan rambut pirang. Suaranya sangat magnetis, juga sangat menular. Saat dia mengatakan sesuatu, suasana penonton langsung meningkat. Semua jenis minuman dikirim ke aula oleh pelayan, dan segera suasana makan malam menjadi hangat. Bab 563 penampilan yang memukau. Di tengah tempat makan, ada lantai dansa besar melingkar dengan diameter 50 meter. Musiknya terdengar, dan setelah penari utama yang diatur oleh Star Luo Empire memasuki lantai dansa, mereka juga mengumumkan dimulainya makan malam secara resmi. Pada saat ini, di pintu masuk, dua sosok berjalan perlahan. Ketika mereka masuk, karena suara musik baru saja diingat, seberkas cahaya menghantam pintu masuk. Sinar itu menarik perhatian semua orang. Sebelum sinar itu bergerak, orang-orang yang menghadiri makan malam tiba-tiba melihat dua orang yang muncul di pintu. Seorang gadis seperti peri, mengenakan gaun putih perak, rok panjang berwarna perak, penuh tekstur, rambut hitam tersampir di bahunya, alis agak dingin dan mulia. Dia tidak terlalu cantik, tapi saya tidak tahu mengapa, di bawah cahaya, dia seperti bulan cerah yang terbit dari laut, menarik perhatian semua orang. Temperamen yang tak terlukiskan itu menarik hati sanubari setiap orang. Roknya tidak panjang, hanya mencapai lutut, memperlihatkan sepasang betis yang ramping dan putih, kakinya sangat indah, lurus dan bulat. Dipasangkan dengan sepasang sepatu seperti kristal perak, dia seperti peri bulan yang turun. Tangannya memakai sarung tangan perak, yang benar-benar seperti renda berongga, menyebar ke siku, tanpa hiasan tambahan lainnya. Lengan kirinya memegangi pemuda di sampingnya, yang tinggi, ramping tapi tidak kurus, dengan bahu lebar dan pinggang tinggi. Rambut hitam yang sama lembut dan terurai. Celana panjang hitam lurus, dengan strip hitam cerah menjuntai lurus ke bawah di setiap sisi celana, segel pinggang hitam, kemeja putih lipit dari atas ke bawah, kancing tersembunyi dan dasi kupu-kupu hitam. Di bawah cahaya, yang paling mempesona adalah atasan gaun ungu bertekstur beludu dengan kerah hitam cerah. Di bawah cahaya, gaun ungu yang pas di tubuh tampak mempesona. Jika dikatakan bahwa temperamen gadis di sekitarnya menarik perhatian penonton, maka selain sosok dan pakaiannya, penampilannya yang tampan telah membangkitkan kekaguman penonton. Mata besar, bulu mata panjang yang membuat semua wanita iri, dan hidung lurus. Dia benar-benar tampan, bahkan jika dia tidak mempertimbangkan temperamennya, dia sangat sempurna dengan gaun yang disesuaikan ini, dia sempurna. Jika Anda harus menemukan beberapa kekurangan, mungkin dia terlalu muda dan memiliki sedikit kekanak-kanakan di wajahnya. Namun demikian, saat mereka muncul, masih ada seruan. Menjadi fokus perhatian penonton. Cahaya dikendalikan secara artifisial. Saat kebetulan menangkap sepasang sosok, secara alami berhenti pada mereka. Pada saat ini, mereka tampaknya menjadi pangeran dan putri dalam jamuan makan malam ini. Berdiri di posisi yang lebih tinggi, Simalan Xiao melihat mereka sekilas, dan dia yakin bahwa pasangan orang BI ini berasal dari benua Dou Luo, karena dia mengenal semua orang di misi benua Bintang Luo, dan dia memiliki mereka di dalam hatinya. Kesan.
Jangan pernah lupa, ini adalah kemampuan yang diperlukan seorang menteri luar negeri. Tampaknya kami memiliki kandidat yang lebih kuat untuk penghargaan hari ini. Kami menyambut Anda. Maaf, dari mana Anda dari benua Douluo? Tanggulin sebenarnya agak canggung mengenakan setelan ini. Dia biasanya memakai pakaian yang sama. Sangat santai, berfokus pada kenyamanan, latihan, dan penempaan setiap hari, apapun penampilannya. Gaun itu sangat pas, yang berarti ada beberapa batasan pada tubuhnya, tetapi dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tampak tegak karena gaun itu. Guyu masuk secara alami sambil memegangi lengannya, ketika cahaya menyinari mereka, Tanggulin juga terkejut. Tapi bagaimanapun juga, dia telah mengalami banyak adegan besar, dan setelah kejutan singkat, dia sudah bereaksi. Kami dari benua Douluo, Akademi Serek. Suara Tanggulin menyenangkan tapi tidak menjengkelkan. Suaranya terdengar damai, tetapi menyebar jauh. Tanpa penguat yang mengarahkan jiwa, dia hanya mengandalkan kekuatan dan jiwanya sendiri. Dengan dorongan kekuatan, tidak ada penonton yang bisa mendengarnya dengan jelas. Selamat datang untukmu, kata si Malansiao sambil tersenyum tipis. Sinar akhirnya meninggalkan Tanggulin dan Guyu, musik menjadi lebih keras, para penari di venue mulai menari, dan berbagai makanan juga dikirimkan. Wow, pemimpin regu, tidak baik bagimu melakukan ini. Su Xiaoyan adalah yang pertama menabrak. Tanggulin bertanya dengan bingung, ada apa? Su Xiaoyan tersenyum, kamu sangat tampan, apakah kamu tidak takut aku akan jatuh cinta padamu? Tanggulin memutar matanya, kamu juga sangat cantik hari ini. Ah! Su Xiaoyan memegang lengan Guyu, saudari Yu, apakah itu kamu? Aku tidak percaya bahwa pemimpin regu akan melakukan ini pada dirinya sendiri. Tapi, apakah kamu tidak takut dia tertarik pada gadis lain? Aku baru saja berbalik setelah satu putaran, ada banyak gadis cantik. Guyu tersenyum tipis, aku tidak takut. 3 kata yang sangat sederhana, tapi dia mengatakannya dengan percaya diri. Tanggulin memandang mereka dengan beberapa ketidakberdayaan. Saat semua orang bertambah tua, mereka telah mencapai tahap awet muda dan pemula. Bahkan dia lebih memperhatikan gadis-gadis itu daripada sebelumnya. Jika bukan karena kultivasi yang terlalu keras, mungkin dia akan lebih memikirkan aspek ini. Dia selalu menahan diri dan tidak berani terganggu. Mungkin itu alasan mengapa Gunung telah membebani hati karena hilangnya orang tuanya, yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah berusaha untuk memperbaiki diri dan mencoba menyelamatkan orang tuanya sesegera mungkin. Yang lain juga sudah berjalan, dan sudut mulut Lei Zhengyu jelas terpengaruh. Dibandingkan dengan penampilan Tanggulin, bahkan dia sendiri merasa agak kurus. Kuncinya adalah penampilan Tanggulin terlalu bagus. Dia tampan, 1 tingkat lebih tinggi darinya dalam penampilan dan sosok, bagaimana ini bisa dibandingkan? Tanggulin, tahukah kamu bahwa kamu tidak akan punya teman dengan cara ini? Lei Zhengyu berkata dengan marah. Tanggulin meliriknya, oh, apakah kamu punya banyak teman? Sudut berkedut mulut Lei Zhengyu ini, melihat Tanggulin ini tersenyum tetapi non-tersenyum ekspresi, dia mendengus, saya tinggal jauh dari Anda. Dia akan pergi, tetapi menemukan bahwa dia diblokir di belakangnya, dan wajah yang sedikit akrab muncul di depannya. Bukankah pada siang hari, apakah itu siswa dari Xingluo Royal Academy? Jumlah mereka jelas lebih banyak, semuanya melihat Lei Zhengyu dengan ekspresi buruk di wajahnya, mulut pria ini sangat menyebalkan. Benar-benar menyebalkan. Tanggulin tersenyum sedikit, halo, mari kenalan aku secara resmi, aku murid dari Akademi Serek yang pergi ke benua Xingluo kali ini. Kapten, nama saya Tanggulin. Dia dengan sukarela melangkah maju dan berdiri di depan Lei Zhengyu. Kali ini berbeda dari sore ini. Ini acara formal. Sebagai kapten, dia terikat tugas. Di Xingluo Royal Academy, seorang pria jangkung terlihat berusia 18 atau 9 tahun. Pemuda itu melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menjabat Tanggulin. Halo, saya Luo Qinghan, kapten tim pertukaran Akademi Kerajaan Xingluo ke benua Douluo kali ini. Keduanya mengulurkan tangan dan berjabat tangan. Tanggulin langsung merasakan kekuatan yang kuat datang dari telapak tangan yang lain, seperti penjepit besi. Ini adalah pesta makan malam. Begitu dia berteriak kesakitan, secara alami akan memalukan. Bersaing. Senyum muncul di wajah Tanggulin, senang bertemu denganmu. Setiap orang akan lebih banyak berkomunikasi di masa depan. Wajah Luo Qinghan berubah dalam sekejap, menjadi sangat pucat, karena dia hanya merasa telapak tangan yang dia gunakan dikencangkan seolah-olah tersangkut di penggiling daging. Tanggulin menggelengkan lengannya, telapak tangannya sedikit secara ritmis. Kekuatan besar dan sedikit gesekan menyebabkan tulang telapak tangan Luo Qinghan terus sedikit salah tempat dan bergesekan ke depan dan belakang.
Itu adalah rasa sakit yang parah dengan kejang, yang pasti di luar toleransi orang normal. Tapi Luo Qinghan tahu bahwa dia tidak peduli. Lagi pula aku tidak bisa mengatakannya, aku hanya bisa mengertakkan gigi, dan pada saat yang sama wajahku pucat, keringat turun. Di Akademi Shrek, semua orang tersenyum, bagaimana mereka tidak bisa melihat apa yang dilakukan Tang Wulin dan Luo Qinghan. Namun, dibandingkan dengan kekuatan Tang Wulin, tidak ada yang akan melakukan hal semacam ini di halaman luar Akademi Shrek. Itu terlalu bodoh. Tang Wulin hanya mengguncangnya beberapa kali sebelum melepaskan tangan Luo Qinghan, dan setelah mengangguk padanya, dia berjalan melewatinya. Dua siswa dari Akademi Kerajaan Xingluo berdiri di samping, dan berdiri di depannya. Tang Wulin sepertinya tidak melihat mereka sama sekali, dan terus berjalan ke depan. Pundak kedua sisi bertabrakan satu sama lain. Dua siswa Star Luo Empire mundur dua langkah ke samping seperti tersengat listrik, dan kemudian Tang Wulin pergi seperti itu. Di sisi Akademi Shrek, orang lain secara alami mengikutinya. Luo Qinghan tidak menghentikannya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celananya, telapak tangannya masih gemetar, terlalu sakit, orang ini benar-benar. Bab 564 Prom. Dia jelas dapat merasakan bahwa Tang Wulin lebih muda dari dirinya, tetapi ini dia pria yang selalu tersenyum di wajahnya menunjukkan kezaliman yang ekstrim. Tidak ada komunikasi sama sekali, dan mereka menggunakan cara terkuat untuk menerobos formasi mereka. Ini adalah pesta makan malam, tidak diragukan lagi, pihak lain bertaruh bahwa mereka tidak berani melakukannya di sini secara langsung. Dalam kasus ini, siapapun yang mengambil tindakan pertama kalah. 4 siswi dari Akademi Kerajaan Xingluo memandang Tang Wulin dengan mata yang berbeda, beberapa bijaksana, beberapa berwarna-warni, dan beberapa penuh rasa ingin tahu. Namun tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin yang tampan menarik perhatian mereka semua. Kapan saya akan kenyang? Tang Wulin memandang sedih ke meja tinggi di depannya. Di atas meja yang tinggi terdapat sepiring jajanan yang masing-masing hanya berupa sendok yang terlihat sangat empuk. Tapi untuk nafsu makan Tang Wulin, di mana hidup dia bisa kenyang? Sulisi tertawa dan berkata, saya sudah makan 3 meja, tapi menurut saya sulit untuk mendapatkan cukup makanan. Tang Wulin menggaruk kepalanya, ini bukan kesenangan untuk makan dengan cukup. Hal-hal. Makan berkaitan erat dengan latihannya. Nutrisi yang cukup dapat meningkatkan ki dan darahnya, serta memperkuat kekuatan darah. Garis keturunan yang kuat secara alami menekan kekuatan jiwanya. Tang Wulin tidak pernah mengkhawatirkan kekuatan-kekuatan rohnya dan kemampuannya untuk terus bertarung. Bahkan, dia sendiri mengerti bahwa sebagian alasan mengapa dia tidak dapat menembus level 40 adalah karena kekuatan rohnya dikompresi. Tang Wulin bertanya kepada Wu Changkong, apakah situasi ini baik atau buruk baginya? Penjelasan Wu Changkong sangat sederhana, secara umum, setelah tingkat kultivasi lebih dari 5 cincin, setiap orang harus memampatkan kekuatan jiwa mereka. Mulailah mengompres lebih awal, kekuatan rohnya akan lebih halus, sekarang sulit untuk diolah, tetapi akan ada keuntungan di masa depan, bukan hal yang buruk. Itu tidak lebih dari menjadikannya master armor pertempuran nanti. Dengan penjelasan guru, Tang Wulin juga melepaskan pikirannya, dan sambil bekerja keras setiap hari, dia terus meningkatkan ki dan darahnya serta kemampuan fisiknya. Faktanya, dia sendiri merasa bahwa dengan dilepaskannya segel Raja Naga Emas keempat, setelah dia bergabung dengan esensi Raja Naga Emas, dia secara tidak sadar ingin menggunakan beberapa metode yang paling sederhana, langsung, dan bahkan kasar saat bertarung. Tekanan pada orang. Pertarungan semacam ini selalu membuat darahnya muncrat, terutama menyegarkan. Apalagi saat dia bertarung seperti ini, dia akan memiliki sedikit lebih banyak momentum di tubuhnya. Tang Wulin mengerti bahwa ini seharusnya disebabkan oleh perubahan garis keturunan, saat ini, tidak ada salahnya. Sebaliknya, kemampuan tempur frontalnya semakin kuat dan kuat. Apa yang harus dilakukan? Kapten. Sulisi bertanya. Tang Wulin menghela nafas, lalat juga daging, makanlah. Makanlah sebanyak yang kamu bisa. Bagaimanapun, itu tidak terjadi setiap hari. Itu benar-benar tidak berhasil. Mari kita cari cara untuk memancing ikan di laut. Sulisi terkejut. Ada makhluk jiwa laut di laut? Pergi memancing secara langsung, bukankah ini bagus? Haha, aku hanya bercanda. Tang Wulin tersenyum. Ini cara yang bagus untuk menangkap ikan. Pada saat ini, suara rendah tiba-tiba terdengar di samping Tang Wulin. Suara ini jelas akrab, dan Tang Wulin berbalik tanpa sadar, matanya langsung kusam. Seorang pria parubaya berseragam koki putih berdiri di belakangnya, memegang nampan di tangannya, dan meletakkannya di atas meja tinggi di depannya. Tang Wulin tertegun, Paman Koki, Koki? Bagaimana kabarmu?
Bukankah koki itu berpakaian di depannya sebagai master sekte utama dan Muye dari pemilik mecha tingkat dewa? Kenapa dia di sini? Biarpun dia adalah perwakilan dari misi, dia seharusnya bukan koki. Dia adalah, hei, saya koki yang berkualifikasi. Saya memiliki lebih dari selusin restoran di daratan, dan saya berpartisipasi sebagai perwakilan koki dari grup pertukaran. Beritahu saya nomor kamar Anda, kata Makino sambil tersenyum. Tanggulin berkata dengan cepat. Ya, tidak masalah jika kamu tidak cukup makan di sini. Aku akan menemuimu nanti, kata Muye ringan. Dia melihat ke atas dan ke bawah Tanggulin beberapa kali dan mengangguk, pakaiannya bagus. Setelah itu, dia pergi. Mata Tanggulin penuh dengan ketidakpercayaan. Master Sekte Tubuh Utama, seorang yang kuat setingkat Do Uluo, Master Mecha tingkat Dewa, dan bahkan mungkin keberadaan Master Armor pertempuran 4 karakter, benar-benar akan berpartisipasi dalam ini sebagai koki. Bertukar acara? Kenapa dia datang? Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat permintaan yang dibuat Muye padanya terakhir kali dia melihatnya. Apakah itu untuk saya? Faktanya, MUY benar-benar datang untuknya. Setelah Tanggulin pergi saat itu, setelah memikirkannya, MUY tidak bisa gagal untuk menyadari kenyataan. Seorang jenius seperti Tanggulin yang sangat cocok untuk pengembangan sekte ontologis benar-benar langka. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia tidak ingin menyaksikan penurunan sekte ontologi. Konsep sekte itu penting, tapi pertama-tama, sekte itu harus diteruskan. Ontologi memiliki sejarah kejayaan yang tak terhitung jumlahnya. Jika sejarah ini lenyap, lalu apa arti penting dari konsep keluarga? Zhenhua pernah memberitahunya. Selama Tanggulin dapat tumbuh dengan lancar, masa depan akan menjadi senjata yang hebat. Dia yakin lebih dari 80% bahwa Tanggulin akan menjadi ahli pengrajin di masa depan. Dengan pewaris seperti itu, apalagi jika Tanggulin menjadi pengrajin ahli di masa depan, setidaknya sekte ontologi tidak akan khawatir tidak memiliki logam langka teratas saat membangun master baju besi pertempuran kelas atas. Apalagi karakter Tanggulin bisa bertahan dalam ujian, penampilannya di hadapan Evil Soul Master beberapa kali sudah cukup untuk membuktikannya. Plus apa itu Shrek Academy? Mampu lulus penilaian Akademi Shrek dan menjadi pengawas kelas sudah menjelaskan banyak hal. Faktanya, Muye telah memperhatikan Tanggulin dan gerakannya, termasuk kekalahan mereka di kelas 3. Muye tahu segalanya. Pada saat itu, dia akhirnya memutuskan, tidak peduli apa, untuk menjadikan Tanggulin anggota sekte ontologi, bahkan jika dia sudah menjadi anggota sekte Tang. Jadi, dia datang, dan dengan kemampuannya, tidak pernah sulit untuk masuk ke misi. Melihat Muye pergi, Tanggulin sedikit mengernyit, tetapi ini bukan hal yang buruk. Ada satu orang lagi yang dikenal di kapal, dan dia masih memiliki kehadiran yang kuat, dan dia baik pada dirinya sendiri. Hanya ada kebaikan dan tidak ada salahnya dalam perilaku ini. Ini adalah makan malam pertama, jadi anggota dari kedua delegasi relatif konservatif, dan sangat sedikit orang yang menari di lantai dansa. Terutama mengobrol, semua orang tampak sangat santai. Segera, seorang anggota staf yang berdedikasi mengirimkan nomor, dan setiap orang harus menempelkannya di dada mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan mini game terbaik nanti. Cara kami memilih sangat sederhana. Masing-masing dari 2 misi akan memilih 5 orang yang sangat dihormati untuk pemilihan utama. Setelah pemilihan utama, akan ada pria dan wanita berpakaian terbaik, pria dan wanita paling tampan, dan pasangan menari terbaik. 10 orang dipilih. Kemudian semua orang akan memilih untuk memilih pemenang akhir kami. Saya tidak khawatir tentang yang lain, tetapi sekarang jumlah penari di lantai dansa kami terlalu sedikit. Di antara 2 misi kami kebanyakan dari mereka adalah kaum muda. Kaum muda membutuhkan vitalitas. Jangan menekan hasrat batinmu lagi. Ayo, menari bersama. Suara si Malansiao sangat menyihir, dan akhirnya menambah jumlah orang di lantai dansa atas sarannya. Apakah kamu tahu bagaimana menari? Sebuah suara yang tajam terdengar di samping Tanggulin. Tanggulin menoleh untuk melihat, dan melihat Lin Yuhan dengan gaun biru muda, bertanya-tanya kapan dia sudah datang kepadanya. Saat ini, Guyu, Su Xiaoyan, Ye Xinglan, dan Yuan En Yehui tidak jauh. Saat makan dan mengobrol, hanya ada Sulisi di sebelah Tanggulin. Bab 565, ikuti aku. Ah, saya tidak mau. Tanggulin buru-buru melambai. Sejak dia masih muda, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk belajar menari? Ini tidak sulit, biarkan aku mengajarimu. Lin Yu mengulurkan tangannya dengan murah hati. Ketika Tanggulin dalam keadaan linglung, dia sudah meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke lantai dansa. Wow, Wulin dibawa pergi. Itu gadis dari Kekaisaran Bintang Luo.
Su Xiaoyan berbisik dan menyentuh Guyu di sampingnya. Guyu berbalik untuk melihat dan melihat Tang Wulin ditarik ke lantai dansa oleh Lin Yuhan, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Suster Yu. Su Xiaoyan berbisik. Guyu tersenyum acuh tak acuh, bukan apa-apa. Su Xiaoyan tersenyum, Kapten benar-benar diterima. Anda harus mengawasinya. Guyu berkata, jika laki-laki Anda sendiri tertarik oleh wanita lain, itu hanya bisa membuktikan pesonaku sendiri tidak cukup. Ye Xinglan mengangkat kepalanya untuk melihat Guyu dan memberinya acungan jempol. Yuan En Yehui tidak bisa menahan tawa. Masih kesetiaan saya, tidak ada gadis cantik yang bisa menarik saya. Xie Xie tidak tahu dari mana asalnya, dan berdiri di samping Yuan En Yehui, berkata dengan jujur. Menjauhlah darimu, Yuan En Yehui berbisik. 3 wanita lainnya tidak bisa menahan senyum. Lin Yuhan benar-benar pantas menjadi pandai besi. Tangan ini tidak begitu kuat. Tang Wulin diseret ke lantai dansa olehnya, dan sulit baginya untuk benar-benar membebaskan diri. Terus terang, kesannya terhadap Lin Yuhan masih sangat bagus. Sangat sulit bagi seorang pria untuk belajar menempa, apalagi seorang gadis. Di antara semua profesi sekunder pandai besi, yang paling sulit dipelajari juga yang paling sulit mencapai hasil. Dengan Lin Yuhan menjadi seumuran dengan dirinya untuk dapat mencapai pandai besi tingkat 5, apa yang telah dia bayarkan tidak diragukan lagi besar. Tang Wulin sendiri telah melalui semua kesulitan untuk mencapai tingkat penempaan saat ini, dia tahu betul. Lin Yuhan tidak jauh lebih buruk darinya, bahkan jika ada beberapa celah, seorang gadis bisa melakukan ini, dan Anda bisa membayangkan ketekunan keinginan. Setiap orang adalah kolega, jadi secara alami ada rasa keintiman, jadi dia mengikuti Lin Yu ke lantai dansa. Lin Yuhan berbalik, menghadapnya, memegang tangannya tanpa melepaskan, tapi mengangkatnya dengan tangan yang lain di bahunya. Kamu hanya perlu mengikutiku, aku akan membawamu dengan tanganmu di pinggangku. Bisik Lin Yuhan. Hah? Tang Wulin sedikit bingung. Selain Guyu dan Naer, dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang gadis. Tanpa sadar mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di pinggang Lin Yu. Pinggang Lin Yuhan ramping dan sangat elastis. Tang Wulin adalah anak laki-laki, dan dia tidak banyak berhubungan dengan perempuan. Tiba-tiba, detak jantungnya bertambah cepat dan wajahnya memerah. Melihat penampilannya yang tampak kaku, Lin Yu tidak bisa menahan senyum, aku akan mulai. Saat dia berkata, dia membawa Tang Wulin ke lantai dansa dengan langkah geser di kaki kirinya. Dari tangannya, sebuah kekuatan datang secara alami, menggerakkan tubuh Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin tidak bisa menari, dia telah belajar bagaimana mengikuti hantu, dan kecepatan reaksinya sudah pasti cukup. Meskipun kecepatannya selalu sedikit lebih lambat, dia hampir tidak bisa mengimbangi Lin Yuhan. Terlihat berkarat, tapi bisa melompat. Gerakan Lin Yuhan berangsur-angsur dipercepat, dan langkah Tang Wulin mulai mahir mengikuti musik. Dia secara bertahap menemukan beberapa trik. Para prianya tampan dan para wanitanya cantik, meski postur menarinya kurang baik, namun tetap sangat mudah menarik perhatian orang. Lin Yuhan mengantarnya untuk menari, dan tertawa rendah, kamu benar-benar berat. Kamu tidak terlihat gemuk, tetapi kamu tidak ringan. Memang, berat Tang Wulin jauh dari penampilannya, tulangnya kepadatan dan kepadatan otot jauh lebih besar daripada orang biasa. Oleh karena itu, berat badannya sebenarnya cukup menakjubkan. Tang Wulin berkata dengan malu-malu, aku benar-benar tidak bisa menari. Kamu menari dengan baik. Lin Yuhan berkata, tunggu kekaisaran bintang Luo kita, aku mengundangmu ke akademi tempat kerajaan kita sebagai tamu. Tang Wulin tersenyum dan berkata, oke. Kamu pasti punya wawasan khusus dalam menempa, hanya karena aku belajar dan belajar. Lin Yu menatapnya dengan tatapan putih, kamu masih perlu belajar? Kamu sudah cukup kuat. Bersama kami, saya jenius terbaik. Tapi saya masih tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Bagaimana Anda mendapatkannya? Berapa? Usia Anda mulai belajar menempa? Tang Wulin berkata, saya berumur 6 tahun. Mulai belajar keterampilan dasar menempa dari seorang guru. Saya lahir. Itu lebih kuat dari orang biasa. Jadi mungkin lebih murah untuk mematuhinya sampai sekarang. Lin Yu mendengus, kalau begitu kamu belum menempa selama aku dulu. Aku mulai menyentuh palu tempa ketika aku berumur 3 tahun. Ayahku adalah blacksmith. Saat aku baru lahir, mainanku hanya tempaan palu, lalu seiring bertambahnya usia, mainan itu menempa palu yang terus membesar. Bisa dibilang tempa dan aku ada di dalam darah. Saya selalu merasa bahwa tidak ada orang di dunia ini yang lebih suka menempa daripada saya. Tapi saya tidak berharap bertemu monster seperti Anda. Tang Wulin memandangnya dengan heran. Meskipun Lin Yuhan mengatakan bahwa dia ringan, dia adalah seorang gadis kecil.
Gadis itu tumbuh dengan palu tempa sejak dia masih muda, dan kesulitannya bisa dibayangkan. Apakah ayahmu sangat ketat? Tanya Tanggulin. Lin Yuhan cemberut sedikit, dan kemudian mengangguk lembut, guru hanya meminta saya untuk keluar bersamanya untuk berpartisipasi dalam pertukaran ini karena dia tidak dapat memahami bahwa ayah saya terlalu keras terhadap saya. Anda tidak tahu, lebih dari setahun. Datang adalah hidup termudah yang pernah saya miliki. Douluo Dalu sangat menyenangkan, saya bahkan tidak ingin kembali. Terutama ketika saya berpikir untuk kembali, saya harus menghadapi ayah saya. Tanggulin menghela nafas, tapi setidaknya kamu masih bisa melihat mengenai ayah saya tidak tahu siapa yang dibawa pergi. Sudah bertahun-tahun, dan saya tidak ingin melihatnya. Saya rasa dia memiliki persyaratan yang begitu ketat untuk Anda, dan berharap Anda dapat mewarisi jubahnya. Dilakukan selama bertahun-tahun, tetap bekerja keras. Setelah Anda menjadi pengrajin suci, saya yakin dia tidak akan lagi bersikap kasar kepada Anda. Lin Yu melihatnya dengan sentuhan kesedihan di matanya yang berkedip, tidak bisa menahan lengleleng, tampaknya, dan dia membandingkan dirinya yang beruntung. Anda akan membuka pria berpengalaman itu. Saya minta maaf membuat Anda sedih. Dia berkata lembut. Tanggulin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku akan bekerja keras. Aku pasti akan mendapatkan ayah dan ibuku kembali. Mereka pasti akan kembali padaku, lalu kita bisa bersatu kembali sebagai satu keluarga. Ah itu. Kamu bisa melakukannya. Saat ini, ketika lagu selesai, orang-orang di lantai dansa juga berhenti. Meski hanya sebuah lagu, koordinasi fisik dan kemampuan reaksi Tanggulin yang kuat membuat Tanggulin sedikit beradaptasi dengan menari. Mereka juga berhenti. Tanggulin buru-buru melepaskan tangan yang menahan pinggang. Lin Yuhan. Lin Yuhan tersenyum dan berkata, bukankah menari itu menyenangkan? Apakah Anda ingin melakukannya lagi? Tanggulin buru-buru melambaikan tangannya, tidak lagi, aku gugup. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku menundukkan kepalaku? Karena takut menginjak kakimu. Lin Yu dengan tawa kecil, apa yang hendak dikatakan, tapi menemukan lintang menari di sekitar satu orang lagi. Maafkan aku. Dia mengangguk lembut kepada Lin Yuhan, dan meletakkan tangan kanannya di lengan Tanggulin. Itu adalah gadis yang datang bersamanya. Murid Lin Yuhan sedikit menyusut, dan dia tersenyum tipis, ada apa denganmu? Guyu tersenyum ringan, dia adalah pasangan dansaku, dan aku akan berdansa dengannya di lagu berikutnya. Tanggulin menatapnya dengan heran. Kapan dia menjadi rekan dansa? Lalu dia melihat bahwa dendam di mata Guyu sepertinya sedikit berlebihan. Oh. Lin Yuhan menjawab, dan kemudian tersenyum pada Tanggulin, tapi dia tidak pergi, dan masih berdiri di sana. Musik berikutnya berdering segera setelah itu. Guyu dengan lembut mengambil tubuh Tanggulin, datang. Oh. Tanggulin harus mengikutinya kembali ke lantai dansa. Lin Yu cemberut dan kemudian berjalan ke samping, tetapi dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Anak laki-laki yang baik akan selalu disukai oleh banyak orang, dan kebahagiaan mereka sendiri harus diperjuangkan sendiri. Dari kecil hingga besar, dia menghabiskan seluruh hari-harinya menempa, ditemani dengan palu tempa dengan membosankan setiap hari. Tidak sampai saat ini dia datang ke benua Douluo dia benar-benar santai. Kemajuan besar telah dibuat dalam kecerdasan emosional. Dengan hati yang rileks, tempaannya pun semakin tinggi. Jika tidak terlalu menuntut, dia yang telah melampaui basis kultivasi cincin keempat dapat dianggap sebagai pandai besi tingkat 6. Telah mengetahui sejak dia masih kecil bahwa dia benar-benar jenius dalam menempa, dan tidak ada orang di seluruh benua bintang Luo yang lebih kuat dari dirinya. Wanita selalu tertarik pada yang kuat, meskipun dia sedikit tidak yakin dalam pertandingan melawan Tanggulin. Dalam retrospeksi, dia harus mengakui bahwa kemampuan menempa Tanggulin berada di atasnya. Teman sebayaku. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara teman-temannya, akan ada seseorang yang level tempaannya bisa melampaui dirinya. Sejak hari itu, penampilan tampan Tanggulin sering muncul di benaknya.